Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Tetap semangat di dalam Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, sebelum kami lebih lanjut melakukan aktivitas kami rindu ditaburi oleh firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu boleh bertumbuh di dalam hati kami. Kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini berjudul Orang Percaya yang Tidak Setia. Matius 21 ayat 41 mengatakan, Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menceritakan tentang seorang tuan tanah yang menyewakan kebun anggurnya kepada penggarap-penggarap. Kebun itu lengkap dengan pagar, lubang tempat memeras anggur, dan menara jaga, tanda bahwa sang tuan telah menyediakan segala yang diperlukan agar kebun itu bisa berbuah dan berkembang. Namun ketika Tuhan itu mengutus hamba-hambanya untuk menerima hasil kebun, para penggarap justru memukuli dan membunuh mereka. Bahkan ketika anak Tuhan itu dikirim, mereka membunuhnya juga dengan berpikir bahwa mereka bisa mengambil alih warisan itu. Ini adalah gambaran yang sangat kuat tentang bangsa Israel yang menolak nabi-nabi Allah sepanjang sejarah, dan puncaknya ketika mereka menolak anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Namun perumpamaan ini tidak hanya relevan bagi bangsa Israel pada masa itu. Perumpamaan ini juga berbicara kepada kita hari ini. Kita adalah penggarap-penggarap di kebun anggur milik Allah. Allah telah mempercayakan hidup, waktu, kemampuan, dan kesempatan kepada kita. Ia telah melengkapi kita dengan segala yang dibutuhkan untuk menghasilkan buah. Pertanyaannya, apakah kita setia dalam mengelola hidup yang dipercayakan ini? Apakah kita menyerahkan hasil dari kehidupan kita untuk kemuliaan-Nya? Atau secara diam-diam kita justru ingin menjadi pemilik atas hidup kita sendiri, menolak otoritas Tuhan atas waktu, keputusan, dan masa depan kita? Kesetiaan bukan hanya soal rajin melayani atau aktif dalam aktivitas rohani. Kesetiaan sejati ditunjukkan ketika kita menyerahkan hasil hidup kita kepada Tuhan, kasih yang nyata kepada sesama, pengampunan terhadap mereka yang menyakiti kita, ketaatan pada firman-Nya, walau tidak mudah, dan buah roh yang terus bertumbuh dalam karakter kita. Tuhan tidak mencari kesan luar, tetapi kehidupan yang benar-benar menghasilkan buah bagi kerajaan-Nya. Hati yang setia adalah hati yang tahu kepada siapa hidup ini harus dipersembahkan, dan hidup yang bertanggung jawab atas apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Tuhan mencari penggarap yang setia, bukan yang sekedar menerima kepercayaan, tetapi yang menyerahkan seluruh hasil hidupnya bagi kemuliaan-Nya. Jadi kesimpulannya, orang percaya yang tidak setia adalah orang yang tidak menyerahkan hasilnya. Dan biarlah kita menjadi orang-orang percaya yang tetap setia. Amin. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini, mengajarkan kepada kami untuk kami menjadi orang percaya yang setia, mengerjakan dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat para pendengar dimanapun mereka berada, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Dan Tuhan tolong biarlah kerohanian para pendengar semakin hari semakin baik. Terpuji nama Tuhan, berkat Tuhan juga yang berulang tahun pada hari ini, Tuhan limpahkan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan semua doa ini. Haleluya. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Elroy Tuhan melihat, tetap jadi berkat. Amin.